الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Setelah 7 pemuda itu kemudian terjebak, harus berhadapan dengan pilihan yang terbatas, apakah melemah karena dipressure oleh orang tuanya yang pejabat-pejabat di kerajaan, atau tetap mempertahankan tauhidnya, ya. Maka para pemuda itu akhirnya awal fityatu. Di sini digunakan kata al-fityatu. Memang asli pemuda, baik pemuda dalam pengertian usianya maupun pemuda karena memang kekuatan jiwanya. Ya, ini juga menjadi pelajaran. Perubahan besar itu ditandai dari apabila anak-anak muda itu menjadi motor dalam kegiatan dakwah itu. Ya, itu udah menjadi tradisi sejarah. Nabi Muhammad pun yang masuk kategori as-sabiqun awwalun, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya, itu usianya lebih muda. Apalagi Ali, cuma keponakan kan, itu lebih muda dari Nabi Muhammad. Tapi justru itulah yang membuat Islam lamban bergerak di Mekah, karena anak muda yang ikut dan ngintil kepada Nabi Muhammad masuk dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun itu yang belum punya power ekonomi, belum punya. Tidak ada satupun orang kaya di antara anak-anak itu. Power politik apalagi, karena klan-klan seperti Bani Hashim dan lainnya masih dipegang oleh Abdul Muthalib, oleh Hamzah, oleh Al-Abbas dan sebagainya. Dan itu yang membuat Islam lamban berkembang di periode Mekah sampai kemudian tahun 8 kenabian, Al-Abbas masuk, Hamzah masuk, dan yang paling istimewa adalah Umar bin Khattab masuk. Baru terjadi ledakan itu, sampai kemudian ada kongres di tengah-tengah kaum Quraisy untuk melakukan nego. Ya, kalau kita nego berarti apa? Nah, berarti sudah mengakui eksistensi dari lawannya. Nah, itu sejarah mencatatkan. Nah, di sini juga Ashabul Kahfi ini nyata-nyata para pemuda, dan mereka pemegang panji-panji tauhid. Ingatlah, awal fityatu, pada waktu para pemuda itu belum dihitung jumlahnya, itu bersembunyi ilal kahfi pada suatu gua, faqalu, maka mereka ya, berarti lebih dari, kalau satu mufrad, kalau dua musanna, kalau lebih dari 2 berarti 3 ya, dan seterusnya. Faqalu, maka mereka, diduga itu para pemuda ini lebih dari 3, ini informasi awalnya ya. Faqalu, maka mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan buatlah urusan kami itu menjadi lancar, rasyada. Dah, ini informasi penting ya. Ada 2 kelompok manusia yang selalu beroleh keajaiban. Bukan mukjizat ya, keajaiban. Satu, para penuntut ilmu.
Dua, orang-orang yang berjuang untuk tauhidnya. Itu pasti dalam sejarah terlalu banyak cerita tentang mereka, selalu beroleh keajaiban. Hal-hal yang muskil itu selalu terjadi. Satu, penuntut ilmu. Dua, para pejuang tauhid. Kita pernah dengar Al-Asqalani wudu mensantren kepada seorang guru bertahun-tahun, tidak ada yang nyantol di otaknya belajar hadis. Akhirnya pulang, hatinya risau di tengah jalan. Bagaimana dia harus pulang sementara belum ada hadis satu pun nyantol di otaknya? Apa kata orang tuanya? Sambil pulang karena putus asa itu, gelisah ngelamun aja, terhenti di sebuah hutan. Sambil ngelamun gitu, di suasana yang hening, semakin malam semakin hening, sehingga ada tetes air yang intervalnya panjang. Tes, karena semakin hening terdengar. Dan itu kemudian menarik perhatian Al-Asqalani itu. Barang dideleng, ketika dilihat kaget. Itu adalah suara tetesan air dan jatuh di sebuah batu yang luar biasa. Batu itu bolong. Kata Al-Asqalani, batu bisa bolong, gimana caranya saya bisa jendel begini? Nggak jadi pulang, balik lagi. Datang lagi kepada kiainya bingung, mau apa lagi? Hari ini saya belajar. Demikianlah Al-Asqalani kemudian dengan semangat yang besar belajar, melawan kebodohannya, kemalasannya, dan beliau tercatat sebagai imam besar menyusun kitab hadis bernama Bulughul Maram. Bulugh artinya sampai, al-maram cita-cita. Bulughul Maram, sampailah cita-citaku. Nah, 7 atau para pemuda ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pejuang tauhid, dan keajaiban itu diterimanya. Bagaimana ceritanya pasukan kerajaan mengepung gua sampai nggak pernah kelihatan, bukan sehari 2 hari, setiap kali patroli, dan memanjang waktunya bertahun-tahun, melewati periode sampai kemudian berganti kerajaan menjadi dongeng. Orang-orang penasaran, sama dengan kita. Ada istilah napaktilah, mencari harta karun, mencari jejak ya. Apalagi itu para sejarah. Dalam bentangan puluhan tahun, ratusan tahun itu, para pencari jejak itu terus mencari dan nggak pernah bisa menemukan itu. Padahal semua udah nyampe di depan gua itu. Luar biasa ajaib, dan keajaiban itu diterima karena memang para pemuda itu adalah pejuang tauhid. Ada anjing yang setiap kali ada patroli datang ke depan gua itu anjing itu tidur dengan kaki dikedepankan nyelonjor. Yang setiap orang melihat itu nggak punya pikiran lah. Paling si bocah-bocah kan yang 4 nih nggak punya pikiran, lewat. Nah, terbayang tidak kalau kita lihat film tentara-tentara Romawi itu kan disiplin, sigap, data intelijennya sudah akurat, tapi setibanya di gua sulit kemudian punya pemikiran ada orang yang dicari. Dan begitulah bertahun-tahun. Keajaiban lain. Ini tidur apa mati? Tidur. Kata Bu Lukma, tidur. Ya, terserah, pokoknya kata dasarnya tidur, ditidurkan. Ditidurin emang nggak bisa. Tidur. Ditidurkan. Kalau di Qur'annya itu dinina bobokan. Jadi fadorobna. Dorobna itu
Doroba apa artinya? Mukul. Kalau padorobna itu membunyikan sesuatu pada telinga secara interval dan frekuensi yang baik sehingga orang ngantuk dan tidur. Seperti ibu kita meninabobokan, itu kan frekuensinya tertentu, lama-lama ngantuk. Itu disebut fadorob. Nah itu membunyikan sesuatu. Dia bisa dengan cara mukul, kecrik, kecrik, kecrik. Lalu besar-besar lagi lah bayinya, mau bangun, kecrik, kecrik, yang penting tidur aja. Jadi bunyi-bunyian yang dipukul itulah yang menyebabkan si pemuda-pemuda itu hilang kesadaran, terhipnotis atau hipnot ya, sehingga dia meninggalkan jasadnya jauh, nggak tahu kemana, berpuluh tahun, beratus-ratus tahun. Allah menyebutnya fadorobna. Jadi di mana kata tidurnya? Nggak ada juga. Nggak ada kata tidur. Ya nanti kita sampai ke situ. Habis ini fadorobna. Nah, fadorobna, maka kami bunyi-bunyikan ala adamihim, pada telinga mereka, fil kahfi, selama di dalam gua. Berarti ada potensi bangun lagi. Allahnya sigap. Ini nabobokan lagi tidur. Karena orang nggak bisa tidur. Paling hebat tidur berapa jam? Nggak bisa. Cuma Lukman. Pak Jamal 20 jam. Nah itu secara alamiah kami bangun. Tapi mendengar radionya sumek turun nih. Ya. Nah itu karena orang dewasa. Tapi kalau anak kecil itu dininabobokan tidur lagi. Jadi bangun lagi, terbangun lagi, bukan tidur, bukan. Maka ada yang merawat, laksana ibu merawat anaknya, dan kemudian disebut dengan Rabbiyun, yaitu Allahnya. Jadi bukan digeletakkan dalam gua, tapi ada yang mengelola, ada yang merawat, sehingga tidak bulukan apa? Ya tidak berjamur, tidak berbakteri, tidak berpenyakit. Nah kita perhatikan, fadorobna ala adamihim, kami bunyikan bunyi-bunyian dalam telinga para pemuda itu, fil kahfi, selama di dalam gua, sinina, bertahun-tahun, adat dan jumlahnya, bilangan. Apa tuh? Semua ba'asna nah, bisa nggak bos gitu ya. Nah, kita ambangkan dulu ya, bukan tidur ya. Apa nyebutnya ini kalau bukan tidur? Ngeliat. Tapi karena beratus-ratus tahun, maka dia mati. Nah perhatikan ayat selanjutnya. Summa ba'atsnahu. Kalau doa bangun tidur apa? Kalau ahyana berarti ahyana apa? Menghidupkan. Nah ini pakai ba'atsna. Ya, ba'atsna, yaitu ba'asa ya. Ya kan pakai ba'atsna kan? Artinya apa? Membangkitkan. Di dalam bahasa Arab
di dalam tafsir, kalau kita pakai ilmu ma'ani, setiap lafal yang berkomponen huruf serupa itu memiliki persamaan makna. Itu rumusnya ya. Mari kita cari komponen hurufnya yang serupa. Bahasa dengan abasa. Am hasibtum anna khalaqnakum abasan. Apakah kalian mengira kami menciptakan kamu semua abasan, sia-sia? Masih ingat nggak? Am hasibtum. Kalau nggak ingat berarti lupa. Jadi abasan artinya sia-sia. Maka lawannya bahasa itu tidak sia-sia. Itu kaidah bahasa Arab ya. Kalau ada komponen huruf dalam lafal yang sama, maka dia memiliki persamaan makna walaupun berbeda. Ya. Berarti bahasa itu dibangunkan dengan tujuan, dengan tugas tertentu. Nah, pegang dulu. Pak Jamal bangun dari tidur, emang punya tujuan? Kan enggak, orang ketahui. Tapi karena yang membangunkan Allah, maka ada perintah berikutnya. Bangun untuk apa? Ya, itu yang disebut dengan bahasa. Dan kita dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar itu untuk dihisab. Maka disebut bahasa. Dibangkitkan untuk tujuan. Itu karena pegel turu, bukan karena capek tidur. Pegel lah. Apalagi karena bebek ada trompet ketangen atau terbangun karena ada trompet ditiup oleh trompet pertama, trompet kedua, bukan, tapi dibangkitkan dengan tujuan. Itu namanya bahasa. Begitu juga di ayat ini ya. Jadi beratus-ratus tahun tertidur itu para pemuda, akhirnya oleh Allah mana itu hilang. Summa ba'atsnahu, kemudian kami bangkitkan itu anak-anak muda untuk yang nidurkan Allah, yang membangunkan Allah. Tapi berarti pada saat terbangun belum waktunya bangkit, ada waktu mana? Jadi ini siklus yang normal. Allah menjaga luar biasa bagaimana matahari masuk supaya dapat azan konsumsi matahari, dan matahari kemudian tidak masuk, bagaimana Allah menutupi pintu gua supaya para tentara dan orang-orang yang pencari jejak tidak bisa mengakses. Semua dalam perawatan Allah. Dan waktunya panjang lah, beratus tahun. Sama dengan kita waktu bayi, ibu kita sigap, bahkan mengorbankan nggak bisa tidur, sigap lah karena bayinya belum bisa menyampaikan pesan, cuma bisa nangis kan, diterka-terka oleh ibunya, susu ya, padahal dia minta baca Quran mungkin. Dan kamu tidak mie instan, tetap aja susu lagi. Tapi ibu kita sigap. Begitu sigapnya Allah, nanti akan terekam pada deklarasinya para pemuda menyebut Allah itu bukan ilahun, tapi Rabbiyun. Sama dengan doa kita pada ibu kita, Allah Rabbik birli
wali walidayya kama rabbayani. Sebagaimana orang tua kita ngopeni kita, memelihara kita. Dan Allah itu ngopeni para pemuda itu selama di gua. Ini informasi penting. Kalau kita memelihara tauhid dengan baik, maka Allah adalah yang akan ngopeni kita. Tidak ada telat kebutuhan kita. Itu informasi penting sebagaimana dibuktikan oleh para pemuda itu. Untuk apa para pemuda itu dibangunkan setelah tidur panjang? Linal lama, untuk diketahui ayyul hijbaini. Jadi akhirnya sebegitu bangun pecah. Pemuda itu karena perdebatan, kita ini udah berapa hari tidur? Ada yang bilang sedina, ada yang bilang setengah hari. Hebat nggak itu? 309 tahun, tapi terkonvensinya satu hari. Satu kelompok berpendapat begitu, satu kelompok lagi terkonversi setengah hari. 309 tahun. Mari kita buat kalkulasi. Pak Karni akan meninggal umur 70. Kalau pakai satuan setengah hari, berarti 140 tahun nilainya. 309 dinilai setengah hari, berarti 140 kali 300 tahun. Berapa miliar tahun? Nilai konversi amal soleh kita di dunia itu akan dinilai dari situ. Setiap setengah hari masa beribadah kita, beramal soleh di dunia, itu nilai korelasi, nilai konversinya 300 tahun di akhirat. Jadi sekarang dihitung nih, ini yang Pak Bu Mahal ini nggak ada. Mencari yang paling tuanya sulit. Nggak ada nih. Ada nih. Ada di nanti di rumah ini mungkin di rumah. Udah itu aja lah. Properti yang ada aja. Rumah Ali. Anggaplah meninggal usia 70. Mau lewat. 80. 90. Halo. Gerah 100 lah. Beribadah amal solehnya, maaf, diperkirakan umur 20. Terkumpul amal soleh selama 80 tahun. 80 tahun kali setengah hari. 40. Berarti 160 tahun. 160 tahun kali 300. Berapa miliar tahun? 3.000. Nah, itulah nilai konversinya. Jadi pada waktu para pemuda itu merasa, wih, tembekan setengah dini, padahal sudah 300 tahun bertauhid, mempertahankan tauhid, memperjuangkan tauhid. Tapi satu kelompok lagi kayak sedih nih, dan tidak selesai perdebatan itu, karena satu dan dari kelompok lainnya saling bersikeras. Ya, ada dua pendapat. Dua-duanya salah, yang benar 300 tahun lebih. Gimana cara menganalogi? Ini sama juga. Nah, kita misalnya meninggalnya sekarang nih, ya, kiamatnya masih lama, kira-kira 100 tahun. Karena kita ini ahli ibadah, aktif ke majelis taklim, paling kali kayak ngeliat aja. Kayak ngeliat aja. Ini saya akan turun jutanya, kena dihisap ya. Karena kita tidak dapat siksa kubur. Tapi bagi yang dapat siksa kubur, kayak tidur nggak bisa tidur itu.
terbangun karena mimpi itu nonggonya pagi susah benar ya. Payah karena kita nggak bisa tidur, terbakar ini. Wadarabna ala adani fil kafi sinina adadan summa ba'asna lina ulama ayyul isbaini akhta lima labisu asada amadan. Yang ditanyakan, berapa lama kita tidur? Kam berarti jawabannya berapa? Apa? Bilangan. Ini dialognya kam. Berapa lama ini kita tidur? Tapi unik. Allah menjawabnya bukan dengan khamsina, bukan yauman, bukan yaumaini, bukan sinina. Tapi Allah menjawabnya dengan 5 labisu amada. 5 labisu amada. Berapa lama mereka berselimutkan gua itu? Karena gua itu yang memprotek mereka. Labisu, berselimutkan gua, atau berapa lama tinggal di gua itu. 5 labisu. Nah, 5 artinya untuk apa labisu amada? Selama itu ada di gua. Jadi jawabannya bukan berapa hari, tapi untuk apa? Ini menarik. Yang saling bertanya adalah para pemuda, yang menjawab Allah bahwa Allah nggak peduli berapa tahun kamu ada di gua itu, tapi Allah peduli untuk apa aku tempatkan kalian di gua itu. Itu 5 labisu amada. Tadi bagi yang terlambat datang, kita mulai dengan teka-teki. Apa main message dari kisah Ashabul Kahfi? Apa gagasan besar dari cerita Ashabul Kahfi? Ya. Ini kan udah mulai pertengahan, belum ada yang bisa ngejawab. Hah? Wasilah. Ya, terpaksa saya terima dulu. Memelihara tauhid. Memelihara tauhid. Itu mah bocoran saya kemarin. Berarti nggak bolos itu. Nah, nanti kita tanya yang baru datang biasa. Ya, tahu yang baru datang. banyak. Ya. Waalaikumsalam. Yuk, Kak Turan buat nih, apa jawabannya? Oh, nah, belum ketebak ya, belum kebaca ya. Ini saya kasih tahu. Main message-nya adalah untuk menjawab sulitnya agama-agama sekuler, agama-agama paganis, agama-agama kitab samawi lama itu mempercayai bahwa nanti ada hari kebangkitan. Yang menyebabkan kita itu ngegampangkan maksiat itu karena kita kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan, bahwa nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan agama-agama besar termasuk sekuler juga keberatan dengan konsep hari kebangkitan itu. Mereka berpendapat bakal orang sudah mati kok dibangunkan lagi. Maka Allah menempatkan para Ashabul Kahfi itu sebagai main message. Nih, kalau belum percaya kalian bahwa kalian akan berhadapan dengan Maliki Yaumiddin, saya matikan selama 300 tahun dan akan kita beri tugas, maka disebut dengan ba'asna. Semua kata ba'asa di dalam Al-Quran pasti berkaitan dengan pada mahsyar. Tapi ba'asa yang di sini ini dipinjam bukan untuk pada mahsyar, tapi untuk kembali kepada komunitas atau koloni kerajaannya
walaupun periodenya mungkin sudah berganti, mengabarkan betul kami sudah pernah dimatikan oleh Allah dan kami dibangkitkan lagi. Jadi bukan hal yang sulit, bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk meminta pertanggungjawaban melalui kebangkitan setelah kematian. Itu main message-nya. Pesan besarnya adalah bahwa pemuda-pemuda Al-Kahfi menjadi model. Inilah bukti bahwa Allah bisa mematikan dan bisa membangunkan kembali untuk tujuan hisab. Konon, siapa itu? Nabi Isa ya? Nabi Isa itu pernah menghidupkan bagaimana? Menghidupkan. Tapi kan bukan ba'as. Emang lagu urip mana jenakut. Tapi ba'asna itu orang dibangunkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang pernah dilakukan. Nah, ini uniknya ba'asnanya dipinjam, bukan untuk di padang mahsyar, belum ada kiamat, tapi dipinjam oleh Allah untuk membuat pola yang sama nanti kita pasca kiamat kepada para ashabul kahfi itu diba'asna juga, namanya ib'as atau hari kebangkitan, tapi bukan di padang mahsyar. Nah, itu ya. Nah, maka kata ba'asa itu berkorelasi dengan abasa. Am hasibtum anna khalaqnakum abasan. Apakah kalian mengira kami akan menciptakan kalian abasan, sia-sia, tidak punya tujuan? Ain ba'sa. Ain ba'sa. Persamaannya ba'asa, ba'ain, za. Kalau abasa sia-sia, ba'asa tidak sia-sia. Ba'asa artinya dibangunkan untuk tujuan dan bukan untuk sia-sia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada kisah di dalam Al-Quran yang diceritakan oleh Allah karena kisah itu sendiri, nggak ada. Semua punya main message. Contoh begini, ada Nabi Yusuf, tugasnya change of civilization, merubah peradaban di Misra, di Egypt, di Mesir kan. Itu maksud Allah punya. Katanya suruh merubah peradaban di Mesir. Kenapa harus kecemplung ke sumur? Ya kan kecemplung ke sumur dulu kan? Enggak masuk itu, enggak connect gitu. Apa hubungannya tugas main misinya itu merubah peradaban di Mesir? Itu cetakannya, namanya Nabi Yusuf. Tapi kecemplung sumur. Mestinya kan kuliah di UI, kuliah di Harvard, atau ikut Lemhanas kan, karena mau jadi pemimpin kan. Ini mah masuk sumur, dan sumurnya bukan birun. Apa itu di Qurannya itu? Di kisah Yusuf itu kan birun. Apa ya? Uzmun apa jum'un dia supaya. Kalau birun, sumur ada dinding, ya habis sumur ada banyu. Sumur kering. Sekering-keringnya sumur ada airnya. Kalau birun, sumur yang ada dindingnya itu, temboknya. Ini mah bukan sumur yang ada temboknya. Kalau kita di Jawa menyebutnya belik, sumber, menyebutnya belik gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati nyemplung aja ke situ. Belik itu sumber lah. Nah itu
si Nabi Yusuf itu oleh saudara-saudaranya dicemplungkan ke si bele itu. Nah karena bele sebetulnya nggak dalam-dalam banget, nggak ada beli dalam ya. Kalau sumur dalam, kenapa? Karena digali untuk mendapatkan air. Selama belum dapat air, dia terus aja menggali. Ada yang 10, 20 macam-macam. Kalau beli, anugerah Allah rumah. Ada yang semeter, ada 2 meter, ada yang setengah meter, tetap dia sumur. Nah, ini dicemplungkan oleh saudara ke sumur, tapi main message-nya merubah peradaban Mesir. Nanti akan ketahuan di ujung kisah, itu semua penting. Itu semua penting. Timbul pertanyaan. Tugas para pemuda ini adalah mengabarkan kepada masyarakatnya bahwa Allah mampu menghidupkan lagi setelah kematian. Dan kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia. Nah maka seluruh rangkaiannya itu untuk itu. Contoh, kalau kita pikir-pikir apa maksudnya? Apa maksudnya? Ada dialog dalam Al-Quran. Turun bilang suainya berapa ya? Lamanya berapa ya? Satu ngomong 1 hari, satu kelompok ngomong setengah hari. Penting nggak sih gitu ya? Kalau zaman sekarang enggak penting-penting banget. Coba pentingnya apa coba? Kalau enggak dibuat mereka berkonfrontasi, maka tidak ada yang tergiring untuk masuk kota. Gara-gara berdebat, kita sudah berapa lama di gua. Maka mereka harus menjemput di pusat peradaban untuk tahu kapan kita masuk gua dan sekarang di tahun berapa. Tuh, cek. Wes hari ganti-ganti wes mana? Sembahyang ganti mana? Nah, pemberian titel Al-Qail itu menunjukkan dari 7 pemuda itu ada 1 yang berwibawa dan dia inisiator. Setelah mereka itu berdebat, berarti 3 lawan 3 tuh. Kan terbelah 2. Berarti misalkan 1 dan dia pemilik inisiatornya. Gati-gati, udah. Salah satu harus ada yang ke kota. Nah itu juga gitu. Bukan karena lapar. Ini inisiasi dari si Al-Qail. Salah satu harus ada ke kota. Bawa uangnya untuk mengetes apakah mata uang kita masih berlaku di periode itu atau tidak. Tapi hati-hati, cari yang waliyatalaktof. Kita akan ketemu waliyatalaktof ya. Cari yang semele. Semele apa ya? Sejarah itu apa ya? Yang luas. Cari yang luas supaya yang ditemui siapapun tidak curiga. Khawatir ternyata kita dari zaman purba. Gitu ya. Cari yang luas, yang bisa bergaul. Jangan kepancing emosi. Itu namanya waliyatalaktof. Lah iya, ini kan si Al-Qailnya cari yang luas. Nggak berdebat, akhirnya yaudah berdua aja, jangan 1 orang saja. Nah itu dialognya seperti itu. Nah akhirnya berangkat ke kota, barulah tahu ternyata sudah lebih dari beratus tahun. Sampai kota ternyata tauhidnya tetap penuh khurafat, penuh kemusyrikan. Enggak, tetap yang ditemuin tetap penguasa kafir. Tetap penguasa kafir sehingga dia buru-buru pulang, ya kembali kepada kaumnya. Jadi belum ada nabi mau 300 tahun doang. belum ada akidah, belum ada kitab yang mereka terima. Nah yang menarik nanti ketemu kata Al-Qail. Al-Qail itu inisiator. Dia akan mengontrol perdebatan antar 2 belah pihak. Pertanyaannya,
sampai terbelah 2 zona hanya untuk meributkan kita berapa lama tidur. Dan kitab-kitab samawi lama itu berfokus di situ. Hebat ya, bisa tidur beratus tahun. Tuh, itu yang kita sebut dengan gagal fokus. Al-Quran nggak ke sana larinya. Al-Quran lari kepada hebat ya. Mau berapa tahun dah tetap harus mempertanggungjawabkan amal ibadah. Nah, itu perbedaan fokusnya. Maka kata Allah, kita mau iwajan atau tidak. Kalau bengkok, ikutlah pola-pola agama lama. Nah, ustaz-ustaz kita juga sama menceritakan sibuk detil tentang turunnya 200 tahun, 200 tahun, 100 ini pasar ributan. Padahal fokus dari Al-Quran adalah tentang hari kebangkitan. Sebagaimana Allah mampu membangkitkan kembali setelah 7 pemuda itu tidur. Nanti kita akan ketemu ayat-ayatnya. Namun nakusu, ini kami ceritakan alaika kepadamu, hai Muhammad, naba'ahum bil haqqi. Berarti cerita yang sudah terlanjur beredar, termasuk yang dimintakan oleh rahib Yahudi kepada Utbah dan kawan-kawan dari kaum musyrikin Quraisy untuk menanyakan kepada Nabi sebagai bagian dari tes. Kalau Nabi bisa menjawab berarti dia Nabi, kalau tidak bisa menjawab berarti dia bukan Nabi. Ternyata ceritanya itu salah. Yang benar ini nih, gitu tuh. Sama tentang Ashabul Kahfi. Tapi salah, yang salah adalah fokusnya. Mereka memuja-muja kehebatan para pemuda mampu tidur beratus tahun tapi mampu bangun lagi. Sementara Al-Quran mengembalikan cerita itu bahwa para pemuda itu ditidurkan oleh Allah, dibangkitkan lagi oleh Allah. Sebagaimana Allah mampu membangkitkan siapapun yang sudah mati untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia. Maka meluruskan kembali sejarah tentang Ashabul Kahfi melalui surat Al-Kahfi adalah kabar buruk bagi orang-orang Yahudi, juga bagi kaum kafir musyrikin. Mereka semula menganggap bohong, kalau udah mati mah mati. Santai aja bro, nggak akan ada dimintai pertanggungjawaban. Nah, melalui cerita Ashabul Kahfi ini, mereka kemudian merasa ngeri gitu, bahwa kita diambang ada neraka. Nah, inilah problem kita. Berkali-kali kita membaca surat Al-Kahfi, tapi nggak dapat itu chemistry-nya itu. Nah, karena nggak dapat chemistry-nya, membaca Kahfian itu setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, berharap kita dapat taufik, dapat rahmat min Jumat ila Jumat, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Lain Nabi bisa bacaan ini mengantarkan Nabi. Yang akan mengantarkan adalah pesan. Siapapun yang membaca surat Al-Kahfi, maka dia pasti orang yang hati-hati. Karena semua hal yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu tuh namanya surat Al-Kahfi. Jadi bukan semua orang membaca begini. Alhamdulillahilladzi. Paham, Bu? Nah, nggak dapat faedahnya. Namun naqussu 'alaika nabahum bil haqqi, dengan cara yang benar. Jangan dirusak lagi ceritanya nih. Innahum fityatun, setuhune mereka itu memang anak-anak muda. Cuma anak-anak muda, tapi amanu bi rabbihim. Perhatikan, amanu bi rabbihim. Nah, tadi di awal saya sudah mengungkap berkali-kali bahwa mereka bukan tidur tergeletak, tersia-siakan dalam gua, enggak. Mereka dalam sebuah charity, perawatan terbaik dari Allah, dan Allah menjaga seperti ibu kita menjaga bayinya.
maka mereka amanu bi rabbihim. Tuhan yang menjaga itu disebut dengan rububiyah. Emangnya turun enggak, ngebulak ke kanan, ngebalik ke kiri. Sebab kalau nggak ngebalik-balik darahnya mati, Pak. Kalau darahnya mati, darah beku, bakteri muncul, atau ada kan kuku menghitam, apa menghitam. Ini mempres karena aliran darahnya lancar. Siapa yang menggerakkan? Bukan tidur gelisah. Ada yang bilang, iki bocah turunnya mulak malik gelisah, kayaknya bukan. Allah sayang pada kita, maka dibalik ke kanan, dibalik ke kiri. Emang ada sayang? Kamu ngerasa enggak? Kamu balik ke kanan, enak aja. Tapi balik ke kiri, berarti nggak tidur. Itu bacaan. Lagi tudunan. Udah pada tudunan apa? Betul. Wajidnahum huda. Wajidnahum huda. Karena mereka beriman pada Allah, maka ditambah lagi petunjuknya. Petunjuk untuk mempertahankan tauhid. Tuh ya, petunjuk untuk mempertahankan tauhid. Nah, begini. Ada orang yang tertekan, dia harus memilih mempertahankan tauhid atau mengikuti alur suaminya. Akhirnya deklarasi, apapun yang dilakukan suami, saya tetap akan mempertahankan tauhid saya. Maka Allah menambah cara untuk mempertahankan tauhid. Membantah dengan cara, udah lepas suaminya, ilahkan biar cerai aja. Itu cara juga. Disebut dengan hudan. Karena menurut Allah, suaminya bukan perniagaan yang menguntungkan. Jadi kalau ada perceraian yang mudah, yang satu ahli tauhid istrinya, suaminya bukan ahli tauhid, itu disebut dengan wajibnahum huda, petunjuk Allah untuk mempertahankan tauhid, bukan mempertahankan rumah tangga. Cerah, jangan ditangisi, tapi disyukuri. Saya nggak ada varian. Kalau ada varian mah judulnya tambah istri. Dia tahu dia mau jadi objek ya. Warobatna ala qulubihim. Robat apa sih robat kan? Oh iya. Apa tuh robiqoh? Alam Islami, ikatan, tali temali. Warobatna, dan mengikatkanlah kami ala qulubihim, pada jiwa mereka, idqamu, pada waktu 7 pemuda itu setelah dibangkitkan, semua berdiri. Akhirnya mereka deklarasi, apapun yang terjadi, kita tetap sebagaimana awal kita melarikan diri, yaitu mempertahankan tauhid kita. Maka Allah memperkuat tauhidnya itu. Pada waktu ada nanya, kira-kira bapak kita mati dulu ya? Sebab ada yang masih takut di penggal kepalanya, ada yang takut di penjara. Maka kata salah seorang Yusuf, pokoknya kita akan dapat lindungan dari Allah. Nggak mungkin ada yang bisa memenjara kita, nggak mungkin ada yang bisa memenggal kita. Itu namanya warobatna ala qulubihim idqamu faqalu. Maka mereka dalam salah satu deklarasinya, postulatnya, Rabbuna, kami tenang, tidak takut dengan apapun yang bakal nanti akan kami temui, karena Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ardh, yaitu Allah yang telah mengatur langit dan bumi.
Di langit ada matahari, diatur sedemikian rupa mataharinya, sehingga mataharinya normal. Walaupun guanya tertutup, mataharinya dibuat tepat masuk sehingga menemukan celahnya, sehingga fotosintesis tetap bisa berlangsung. Dibikin sedemikian rupa sehingga matahari itu bisa masuk cahayanya melalui celah-celah gua itu. Begitu juga terbenam, diatur. Allah lah penguasa langit dan Allah juga penguasa bumi. Karena penguasa bumi, meskipun berkali-kali terjadi gempa, maka guanya tidak pernah runtuh, mulut guanya. Pintunya tetap pintu sebagaimana pada waktu awal menutupnya. Coba kalau kena gempa, bukan hancur ringsek, rinyak gitu ya. Tapi alhamdulillah, Allah lah pemelihara langit juga pemelihara bumi. Lan nad'uwa wa bakal, tidak mungkin kami akan meminta min dunihi, selain kepadanya itu alihan sebagai Tuhan. Laqad qulna idza syataton, kalau kami melakukan itu maka kami disebut syatoton. Syatoton itu sama, artinya terbenar, serta syatoton, syaiton. Laula yatuna alaihim bisultanin bayyinin. Ya. Nah, ini menceritakan bahwa Taurat, Injil, satunya lagi apa tuh? Zabur, itu nggak pernah mengajarkan khurafat, nggak pernah juga mengajarkan musyrik, mengajarkan tawasul nggak pernah, mengajarkan apa wasilah nggak pernah, bahkan mengajarkan ziarah kubur aja nggak pernah. Nah, yang dikembangkan oleh mereka yang kaum yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi adalah ajaran yang tidak punya otoritas. La bisultanin, tidak punya otoritas. Kalau otoritas agama, MUI depan apa kitab suci? Kitab suci, yaitu otoritas keagamaan suci. Agama lehal itu ditandai dengan kitab suci. Nah, betul mereka pengikut Zabur, tapi yang dikembangkan mereka itu tidak legal, yaitu soal Tuhan itu punya anak, Tuhan punya kaki tangan, Tuhan punya agensi, ada tawasul, ada wasilah, itu tidak ada otoritasnya. Lam sultanin bayyinin faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban, maka mereka itu cuma mengacak-acak, merusak dari kitab-kitab yang sebetulnya tidak punya kesalahan. Sampai sekarang masih ada gitu tuh, ada tawasul, ada ngirim hadiah, Al-Fatihah segala, gitu loh. Sehingga karena bukan barang, nggak pernah pakai JNE ngirim hadiahnya, langsung nggak pernah pakai Tiki, nggak pernah pakai Indah Kargo, tuh nggak tahu siapa yang nganter itu kiriman hadiahnya. Nah, timbul pertanyaan, emang Qur'annya ngajarin? Kan nggak ada di Qur'annya. Itu dari siapa? Nah, itu disebut dengan iftara, ngacak-ngacak. Kalau dulu wajar lah, belum banyak Android. Nah, sekarang masih begitu, aneh gitu ya. Masih ada aja ya. Nah, udah kadaluarsa ternyata direfresh lagi. Kayaknya nggak bisa kita lari dari orang-orang yang sudah mati. Ya, orang-orang yang maaf, khos, karomah dan lain sebagainya.
Bahkan sampai kita punya pikiran syafaat itu ialah takut sayanya mati, jaga-jagalah buat backing nanti di akhirat. Itu namanya syafaat itu. Iya, dan enggak ada syafaat. Itu manfaat syafaat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Ashabul Kahfi ada di jalur ini. Ada di jalur bagaimana kita mengkonversi usia kita dengan akhirat. Yang pertama, mengkonversi aktivitas kita untuk kepentingan akhirat. Yang ketiga, membangun motivasi bahwa kita nanti akan dibangkitkan setelah mati. Maka dunia ini adalah pintu menuju akhirat. Nah, itu general, umum. Ya rugi banget kita aktif kembali taklim masih nyebut akhirat. Kenapa enggak lurus aja qayyiman? Hidup ini mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 100 adalah pintu menuju surga. Itu udah spesifik. Kalau menuju akhirat, semua juga ke akhirat. Orang Kristen, Yahudi, Nasrani, musyrikin, semua setelah mati pasti ke akhirat. Kita lebih spesifik. Walaupun kita ditegur oleh Nabi, oleh malaikat, oleh Allah melalui hadis qudsi, bahwa amal kita tidak bisa membeli surga. Walakin tadkhulul jannah birahmatillah. Akan tetapi kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Besok kita akan teruskan pada ayat berapa nih ya? 16 sampai. Kok masih lama amat cerita Al-Kahfi ini? Iya, masih. Bukan, banyak amat ayatnya. Banyak. Bukan yang paragraf Ashabul Kahfinya. Enggak dong, sampai 20. Ini kita paragraf kedua di kisah Ashabul Kahfi, besok bagian kedua sampai ayat 20. Sebab kalau kita tidak selesai selama Ramadan, disetrap dia kita. Oh iya ya. Aku qouli hada wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.